Man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi huznika wa takhallalat mahabbatu fi adaika. Tapi apa? Yafdika bimalahu, sanggup berkorban dengan apa yang dia punya. Ini lebih-lebih lagi. Itulah Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan apa? Habibullah, ya Allah. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi amin wa sahbihi. Qauluhu wa sahbihi as-sahabatu jam'u sahabiyyin wa huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Yang namanya sahabat Nabi adalah sahbih itu as-sahabah, jam'u sahabi. Wa huwa, dia adalah man laqiyan nabi, siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan, dalam kondisi beriman, bihi dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam kondisi Islam atau mati dalam agama Islam. Ya, mati dalam agama Islam. Jadi itu adalah sahabat. Jadi orang kalau ditanya apa itu sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi tapi dalam beriman kepada Nabi dan mati dalam Islam. Kalau ada yang pernah hidup bersama Nabi kemudian matinya dalam kondisi murtad, ya, dalam kondisi murtad, maka dia bukan sahabat Nabi. Kalau itu sahabat Nabi ada yang murtad, dia bukan sahabat Nabi lagi. Ya. Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Dia kan berhidup bersama Nabi, tapi dia mati dalam kekufuran, ya, di luar dari agama Allah. Jadi syarat yang namanya orang yang beriman dengan Nabi. Berapa lama perjumpaannya? Walaupun sebentar, walaupun Nabi cuma melihat dia, walaupun Nabi cuma melihat dia, atau dia tidak melihat Nabi dalam kondisi buta, ya, asal dia hidup pada zaman Nabi, ya, yang penting dia berjumpa Nabi walaupun dia tidak melihat Nabi, ya, dan beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi, tapi dia belum ada hadis yang diambil dari diri dia, walaupun walam yurwa anhu, walaupun tidak ada satu riwayat hadis pun diambil dari dirinya. Nah, jadi masalah, ya. Ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak disebut sahabat Nabi. Dia beriman kepada Nabi, mati dalam kondisi Islam. Siapa? Uwais al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, bahkan mau berupaya berjumpa dengan Nabi tapi tidak ketemu. Izin sama ibunya ingin berjumpa dengan Nabi, ya, tapi Nabi di luar daerah, di luar Madinah, tidak berjumpa, dan dia tidak bisa berlama-lama karena sudah janji sama ibunya sampai jumpa dengan Nabi pulang. Nah, dia harus mengurus ibunya karena ibunya ini tidak bisa berjalan, ya, mau apa-apa harus digendong oleh Uwais al-Qarni. Ya. Bagaimana kalau ada sahabat Nabi yang murtad kemudian balik lagi kepada Islam? Boleh, tetap sahabat Nabi dia, tetap sahabat Nabi, ya. Siapa diantaranya namanya Abdullah ibn Khattal, ya. Itu namanya. Ada juga yang murtad namanya Abdullah juga, cuma kakak lupa bin siapanya, lupa, ya. Jadi ada sahabat Nabi yang memang murtad, ya, mati dalam keadaan kafir. Matinya kapan saja, mau baik matinya setelah Rasulullah wafat atau mati meninggalnya ketika Rasulullah masih hidup, ya, terserah. Yang penting dia mati dalam kondisi Islam. Baik, itu sahabat, ya, itulah sahabat Nabi.
Nah, berbicara tentang sahabat, ya, tidak semua orang yang bersama kita itu bisa disebut dengan sahabat. Tidak semua. Ya, tidak semua. Atau bisa kita sebut yang namanya sahabat itu ada tingkatannya. Ya, tingkatan teman itu ada yang namanya as-sadiq. Apa sayang? As-sadiq. Orang yang tulus dengan kita. Dia bersama kita tapi dia tulus dengan kita. Itu namanya sadiq. Siapa sadiq di sini? Man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi huznika. Apa sayang? Man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi huznika. Man yafrah, orang yang senang, bi farhika, melihat kita senang. Dia senang dengan melihat kita senang, dia bahagia, kita senang, dia bahagia. Wa yahzan, merasa sedih, bihuznika, dengan kesedihan kita. Kita luka, dia ikut terluka. Ya. Kita punya masalah, dia ikut, bukan ikut bermasalah, bukan. Ikut menyelesaikan masalah kita. Ya. Ikut menyelesaikan masalah kita. Itu yang dimaksud dengan dia bersedih, kita bersedih. Ya, kita terluka, dia ikut merasa sakit, bukan ikut terluka juga. Kau mana yang luka di jempol? Aku sayat juga jempol aku. Itu tidak benar. Ya, tapi kalau kita terluka, dia ikut merasa terluka, memikirkan bagaimana kita, ya, supaya sehat, supaya sembuh. Nah, ini orang-orang yang tulus seperti ini nih, sulit lah. Ya, sulit mencari teman yang seperti ini. Kalau yang senang bersama kita, kemudian dia hilang ketika kita membutuhkannya, banyak. Kita kalau lagi senang, orang dekat semua dengan kita. Kita sukses, dia dekat. Ya, kita lagi punya apa-apa, dia dekat. Ini banyak. Tapi ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang tidak bisa apa-apa, ya, nah ini yang sulit. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Nah, ini yang disebut dengan kasih sayang. Nah, ini yang disebut dengan kasih sayang. Makanya kan kakak bilang pagi tadi, banyak orang yang berlatih punya kehebatan, tapi dia lupa kehebatan yang dipunya itu intinya untuk apa? Kasih sayang. Bisa masak, intinya untuk apa? Bukan cuma untuk kerja dapat duit. Banyak orang masuk sekolah masak, ya, sampai dapat gelar apa, coki-coki, apa namanya itu, ya, koki, ya, sampai dapat gelar seperti itu. Tapi dia pandai masak untuk pelanggannya, tapi mohon maaf dia tak pandai masak untuk suaminya, untuk keluarganya. Padahal kita belajar masak itu untuk kasih sayang sebenarnya, ya, bukan sekedar untuk menjadi sumber rizki. Apapun di dunia ini, kehebatan kita bisa untuk menjadi apa? Menjadi sumber rezeki. Tapi sayangnya tidak semua orang menggunakan kehebatannya untuk kasih sayang. Ada orang yang pandai buat puisi tapi untuk lomba, untuk dia menciptakan kata-kata sehingga jadi buku. Tapi sayang, tidak ada kata-kata indahnya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tidak ada. Padahal kalau dia mau berpuisi, puisilah kepada suaminya, puisilah kepada istrinya, berpuisilah untuk anak-anaknya, berpuisilah untuk Allah yang telah menciptakannya. Ya, seperti Abu ya buat, ya, kalau engkau tinggalkan aku Tuhan, apalah arti hidup ini? Jika engkau biarkan aku Tuhan, segala yang ada tidak ada arti. Nah, ini kan puisi nih. Apalah arti hidup tanpamu Tuhan, aku memerlukanmu. Ini kan puisi untuk Allah. Jika engkau pimpin aku, segala yang ada mempunyai makna.
setiap milikku mempunyai arti. Kalau tidak memiliki apa-apa pun masih mempunyai. Kalau engkau pimpin aku ya Allah, segala yang ada ini ada maknanya. Kalaupun aku tak punya apa-apa, tapi engkau bimbing aku, segala sesuatu bernilai. Ya, segala sesuatu bernilai. Makanya indahnya orang-orang yang beriman itu, subhanallah. Ini ada sebuah syair. Ya, ada orang-orang yang hidupnya memberutui masalah waktu saja. Ya, ada orang-orang. Ini ceramah kakak kemarin, ya, ada undangan ceramah. Ini ada sebuah syair. Ya atibad dahri idza nabahu la talum ad-dahra ala ghadari. Ad-dahru ma'murun lahu amirun wa yantahi ad-dahru ila amrih. Kam kafirun amwaluhu jummah tazdadu ad'afan ala kufrih. Wa mu'minun laysa lahu dirhamun wa yazdadu imanan ala faqrih. Hei kalian yang sering mencaci waktu, yang sering menyalah-nyalahkan waktu, ya, yang sering menyalah-nyalahkan waktu, idza nabahu, ketika waktu itu tidak baik baginya, ya, menyalahkan subuh lah, menyalahkan sore lah, menyalahkan mendung lah, menyalahkan hujan lah, menyalahkan angin kencang lah, ya. Dengerin, la talumin dahra ala qadari, yang jangan salahkan masalah waktu kan keadaan. Apa sebab? Karena dia akan pergi. Malam akan berlalu, siang akan berlalu, pagi akan berlalu, ya, hujan akan, mendung akan berlalu. Jangan salahkan itu. Ad-dahru ma'mur, yang namanya waktu, yang namanya kondisi itu diperintahkan oleh Allah. Lahu amirun, ada yang nyuruhnya. Wa yantahi ad-dahru ila amrih, dan waktu itu akan berakhir kalau sudah Allah perintahkan untuk berakhir. Termasuk hidupmu akan berakhir. Kam kafirun amwaluhu jummah yazdadu ad'afan ala kufri. Berapa banyak orang yang ingkar kepada Allah, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi hartanya melimpah, bahkan bertambah-tambah hartanya di atas kekafirannya. Wa mu'minun laysa lahu dirhamun, tapi orang yang beriman tidak punya sepeser pun duit. Wa yazdadu imanan ala faqrih, tapi di atas kefakirannya, di atas kemiskinannya, bertambah pula imannya. Makanya orang-orang yang beriman ini orang-orang yang bersama Allah, ya, hidupnya senang. Jangankan kaya, susah pun dia senang. Susah pun dia senang. Makan sebiji korma senang. Bahkan tak makan pun, lihat Sayyidah Aisyah, ya, lihat Sayyidah Aisyah. Adakah makan di dapur kita makanan? Tak ada. Kalau tak ada maka aku akan berniat puasa hari ini. Subhanallah. Kalau kita jangan tuh lah lihat makanan. Hah? Mana tidak makan? Kurang ajar kamu nih. Pelapar ini. Ya. Puasa be, puasa. Bukan Ramadan ini. Wow. Puasa. Tapi Sayyidah Aisyah, masya Allah, ya, laparnya menambahkan ibadahnya. Mungkin di dalam hatinya, ya Allah, mungkin engkau pengen aku puasa hari ini maka tidak ada makanan. Ya Allah, ini begini-gini nih iman nih susah lah. Makanya As-Shadiq punya tawan seperti ini susah, ya. Ada apa kawan? Apalagi sampai dia nak ngerti dengan kita. Ngapa kau nih lagi gelisahnya hari ini? Udahlah, ayolah cerita. Siapa tahu aku bisa ada yang kubantu. Makanya ada yang berbagi. Ini teman ini penting. Kamu hidup di dalam pondok ini harus jadi shadiq bagi orang lain. Jangan berharap hanya ada shadiq saja. Kamunya dulu. Kalau ada teman kita senang, kita ikut bahagia. Jangan ikut menyulitkan. Justru kita ini kalau dia sedih, kita senangkan dia. Ya. Buat dia bahagia. Apalagi shadiq di sini istrimu, suamimu, orang tuamu, bahagiakan mereka. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini payah. Teman bahagia jadi susah gara-gara kita. Ya. Teman bahagia jadi susah kan. Dia susah makin susah lagi gara-gara kita. Nah, ini kacau pula lagi. Ya.
Dia lagi demam, bajunya hilang galau lentak gitu. Ya, deh aku nih kemarin ada nyuci. Yo aku kemarin ini. Tak tahunya dia yang malingi baju kawannya, dipakainya mana-mana, dicuci dah. Justru kalau ada teman kita sakit, cucikan bajunya. Ya, cucikan baju. Kakak dulu punya teman di Yaman, masya Allah, sakit liver, sakit tipes. Ya, kakak yang masakkan sopnya itu. Tuh. Allahu a'lam. Ini kebaikan-kebaikan seperti ini. Ya, ada teman dulu kena kencing batu. Ya. Naik mobilnya tidak mau nyebrang. Akhirnya ya sudah Habib. Sini saya gendong. Ya. Begitulah teman. Ya, kita ini harus mampu memberikan pelayanan. Buat apa kita punya moto kepada Allah beribadah, sesama manusia berkhidmah. Khidmah ini yang disebut dengan sadiq. Kita berteman dengan teman. Ada lagi yang lebih hebat dari sadiq. Apa itu? Al-Khalil. Man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi huznika. Orang yang senang dengan kesenangan. Dia tuh senang kalau kamu tuh senang, dia tuh sedih kalau kamu tuh. Tapi apa? Lebih dahsyat dari itu. Wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ika. Takhallalat. Ya. Berada padanya itu cintanya dalam anggota tubuhmu. Ya. Takhallal itu apa? Menyela-nyela. Kasih sayang itu menyela-nyela dalam tubuhmu. Wah, itu ya. Ini Khalil. Seperti siapa yang disebut dengan Khalil? Nabi Ibrahim. Ya. Apa namanya? Kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Allah itu sudah sampai masuk ke dalam tubuh. Ya. Masuk ke dalam tubuh. Apapun yang diperintah oleh Nabi itu dia tidak bisa menolaknya. Nah, ini yang akak bilang tadi, yang kalau dia sakit, ya, terasa sakit dalam tubuhnya. Kau ini ngapo? Kok ini gelisahnya? Iya, aku tidak bisa tenang dan malam ini ngapo? Kawan aku tuh sakit. Ya, dia kalah makan dari tadi, pening pala aku mikirnya. Oh ini, wah dapat teman seperti ini luar biasa. Ya, tuh luar biasa. Ya, kau lagi apa? Aku lagi sibuk, lagi nyari makanan. Ya, apalah buat dia selero nih. Ngapa kau capek-capeknya? Iya, dia tuh cak mana ya? Aku tuh kasihan dengan dia tuh, sayang. Wah ini kalau punya saudara seperti ini, ya, yang ibarat kata orang tuh tidak betah makan kalau saudaranya tak makan. Ya, ini orang seperti ini jangankan mau menyakiti, temannya sakit saja dia tersakiti. Ya, Allah, ini Khalil ini namanya. Ya, nah ini kalau punya yang seperti ini. Orang yang menyatakan saling cinta pun belum sanggup. Ya, belum sanggup. Kadang-kadang Khalil ini datang dari orang yang kita tidak kenal kadang-kadang. Tapi dia punya saja rasa cinta dengan kita tuh. Entah apa sebabnya dia sayang dengan kita tuh, wallahu a'lam. Ya. Apa saja tidak tahu. Ada orang-orang tuh yang seperti itu, dia paling tidak bisa lihat orang tuh susah tuh. Padahal yang dipikirnya itu tidak pula kenal dengan dirinya gitu. Ya, tidak pula kenal. Seperti dalam kitab Al-Mustatraf itu diceritakan ada seorang santri yang disuruh oleh gurunya untuk belanja, dan dia ini tidak pernah disuruh, tapi hari itu disuruh. Tiba-tiba tidak sengaja ngeliat seorang wanita di atas lantai berapa, cantiknya luar biasa, sampai dia tuh jatuh cinta, dan rasa cinta itu masuk ke dalam anggota tubuhnya sehingga membuat pengaruh pada dirinya. Tapi dia tidak menegur wanita itu, dia cuma hanya melihat dari jauh saja, sehingga dia cari-cari waktu lagi supaya disuruh oleh gurunya. Ya, tapi subhanallah, gara-gara cintanya membuat tubuhnya sakit dan meninggal dunia tanpa harus menyampaikan rasa cintanya, mati syahid. Kalau ada orang yang jatuh cinta dan dia tidak menyampaikannya, satu menjaga dirinya dari keharaman. Ya, dan dia tidak menyampaikan rasa cintanya itu, mati dia dalam kondisi menahan rasa cintanya, syahid. Kalau ada yang sudah saling mengatakan cinta lagi belajar, itu sudah nggak syahid lagi, itu sangit.
Ya. Sudahlah, pendam rasa cinta itu. Ya Allah, aku hanya mengadu kepadamu. Ya, aku hanya mengadu kepadamu ya Allah, nampaknya saudariku itu salah satu orang yang aku cintai, aku punya rasa tertarik kepada dirinya, terangan dalam diriku, aku ingin dia jadi istriku ya Allah. Ya, akhlaknya bagus, ininya bagus, tapi aku tak sanggup untuk mengungkapkannya. Satu, aku takut mengganggu belajarnya ya Allah. Wah, itu beda. Mati ini menyimpan rasa cinta ini, Allah syahidlah. Yang kedua, aku tak sanggup mengatakannya dulu ya Allah. Apa sebab? Karena ini akan membuang-buang waktu dan mengganggu dirinya. Apa sebab? Aku belum mau menikahinya ya Allah. Dan yang ketiga, kalau aku mengatakannya, ini hanya rasa nafsu saja ya Allah. Ya, belum kepada yang engkau halalkan. Wah, ini kalau laki-laki begini ini dahsyat nih. Ya, dahsyat. Ya, subhanallah. Dan laki-laki seperti ini berwibawa dengan cintanya. Jadi laki-laki yang berwibawa. Kalau zaman sekarang udah, ya salah kau, ngapa kau udah ngomong dengan aku. Kalau ada perempuan yang tiba-tiba dia sudah saling mengungkapkan rasa cinta dengan, sudah itu tanda Allah kasih jawaban, enggak bagus dia itu. Ya, jadi enggak bagus. Ya kurang bagus lah. Kamu nak ngapa mengungkap rasa cinta, rasa senang? Mau nak kawin belum? Betul tak? Apakah dengan mengungkapkan besok langsung lamaran? Coba kakak tanya sekarang, ketika kamu ngomong rasa suka itu, terjadilah istilah pacaran. Apa yang dibolehkan dari pacaran? Nggak ada, pegang pun haram. Betul tak? Pegang pun haram. Ya, ngomong aku sayang sama kamu juga, apalah artinya? Aku sayang samamu. Terus efek dari ngomong aku sayang itu apa? Buktikan sayangmu. Boleh aku cium dirimu? Itu bukan buktikan, memang kendakkan. Nah, ini yang disebut dengan takhallalat mahabbatu fi a'dha'ika. Ini apa? Tadi bukan cuma merasa senang karena dia senang, bukan cuma karena merasa apa? Ya, merasa sedih karena dia sedih, tidak. Tapi memang apa ya? Rasa kasih sayang itu masuk dalam tubuhnya, jujur kata-katanya. Jadi ada orang kalau melihat ada temannya bahagia, meneteskan air mata, ya, tanpa dia harus tahu. Tuh, ini baru namanya Khalil. Ada lebih dahsyat lagi, Al-Habib, kekasih. Man yafrahu bi farhika wa yahzanu bi huznika wa takhallalat mahabbatu fi adaika. Tapi apa? Yafdika bima lahu. Sanggup berkorban dengan apa yang dia punya. Wah, ini lebih-lebih lagi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan apa? Habibullah, ya Allah. Ya. Nabi kita itu saking cintanya sama umat nih. Ya, saking cintanya ya Nabi sama ini. Kata Allah nanti di surga suruh naik kursi langsung masuk surga, tidak mau dia. Tidak mau, aku sampai nunggu umatku ya Rasulullah. Tidak mau. Aku pengen mastikan dulu umatku. Ya, apa yang menjadi miliknya dikorbankannya. Ketika wafat, ya, ketika wafat Rasulullah SAW itu, ketika merasakan rasa cabutan sakratul maut itu, padahal itu sudah paling lembut. Sudah selembut-lembutnya. Apa kata Nabi? Limpahkan semua rasa sakit itu kepada aku, agar umatku tidak merasakan sakitnya. Waduh, Nabi kita berkorban. Ya. Ini wafatnya dia tidak sebut istriku, wafatnya dia tidak sebut anak-anakku. Nah, apa yang dia sebut? Sayyidina Ali disuruh dekatkan telinganya, ummati, ummati, ummati. Kemudian berpesan kepada Sayyidina Ali, ittaqun nisa, hati-hatilah dengan perempuan nih di satu sisi bisa menjadi obat,
Di satu sisi bisa menjadi racun. Tak jarang laki-laki sukses gara-gara, tak jarang laki-laki hancur gara-gara perempuan. Makanya ada sebuah ungkapan, ya, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang sebuah negara. Idza saluhat saluhal bilad. Kalau perempuannya benar, benar negaranya. Wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau rusak itu perempuan, rusak negerinya. Hah? Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia.